Siap-siap, Pak Prabowo dan Gibran jutaan buruh akan mogok massal pada bulan depan. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI Said Iqbal mengatakan, Serikat Pekerja seluruh Indonesia telah sepakat akan melakukan mogok nasional selama 2 hari. Rencananya mogok nasional akan diikuti oleh 5 juta buruh yang meliputi 15.000 pabrik di seluruh wilayah di Indonesia. Dia pun menegaskan bahwa bukan partai buruh yang menginisiasi atau mengorganisir adanya mogok nasional selama 2 hari tersebut, melainkan dari Serikat Buruh seluruh Indonesia yang menginisiasi dan mengorganisir. Said menegaskan ada 2 isu utama yang akan diminta buruh, yaitu kenaikan upah minimum tahun 2025 sebesar 8 hingga 10% dan meminta pemerintah mencabut Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja. Presiden terpilih Prabowo Subianto batal membentuk Badan Penerimaan Negara atau BPN di masa awal pemerintahannya. Padahal pemisahan Direktorat Jenderal Pajak serta Bea dan Cukai dari Kementerian Keuangan itu merupakan salah satu program kerja yang dicanangkan di masa kampanyenya. Apa alasan sebenarnya? Ketua Umum Relawan Pengusaha Muda Nasional Repnas Angga Wira menduga penundaan ini terjadi sebagai bagian dari dinamika pembentukan kabinet, dan menurut dia, pembentukan sebuah badan baru sepenting BPN pasti membutuhkan waktu. Angga Wira menuturkan keputusan menceraikan pajak dari Kemenkyu adalah keputusan yang cukup besar. Menurut dia, dampak dari perubahan itu perlu diantisipasi saat kondisi perekonomian dunia sedang tidak baik-baik saja seperti sekarang. Indonesia sedang mendapatkan serangan bertubi-tubi. Yang terbaru, Indonesia dituding melakukan black campaign atau kampanye hitam khususnya kebijakan hilirisasi nikel dalam negeri. Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Haryoseto menyebutkan, salah satu black campaign yang dilontarkan adalah perihal dirty nickel atau tata kelola hilirisasi nikel yang kotor. Seto menilai, tuduhan-tuduhan dari pihak luar itu terjadi karena Indonesia mampu mengelola nikel dengan baik. Salah satunya, sukses melakukan program hilirisasi nikel berkelanjutan. Sementara di balik keberhasilan Indonesia, banyak perusahaan nikel dunia yang gulung tikar. Bahkan jika diakumulasi, perusahaan nikel dunia yang tutup tersebut mencapai total kapasitas produksi 400.000 ton. Layanan streaming Netflix melaporkan laba bersih pada kuartal 3 mencapai 2,36 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 36 triliun rupiah. Sementara jumlah pelanggannya tembus 282,7 juta pengguna. Laba bersih pada kuartal tersebut melonjak dari 1,68 miliar dolar Amerika Serikat dibandingkan periode yang sama tahun 2023. Pendapatan perusahaan tersebut melonjak hingga 15% menjadi 9,83 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 152 triliun rupiah. Capaian tersebut didorong oleh layanan keanggotaan tingkat iklannya yang terus tumbuh 35% dibandingkan kuartal sebelumnya. Meskipun tidak memperkirakan layanan tersebut akan menjadi pendorong pertumbuhan utama hingga tahun 2026, Netflix mencatat bahwa keanggotaan tingkat iklannya menyumbang lebih dari 50% selama kuartal ketiga di negara-negara di mana layanan tersebut tersedia. China mencatatkan pertumbuhan ekonomi paling lambat dalam 1,5 tahun terakhir di kuartal 3 2024. Saat Beijing berjuang menstabilkan guncangan efek COVID-19, pertumbuhan ekonomi China hanya mampu menyentuh 4,6%. Dalam beberapa minggu terakhir, pemerintahan Xi Jinping telah meluncurkan beragam antisipasi untuk memicu kembali gejolak ekonomi di dalam negeri agar bisa menyentuh target pertumbuhan di 5%. Sayangnya dalam rilis PDB China oleh Biro Statistik Nasional China (NBS), hari ini angka pertumbuhan kuartal 3 2024 di bawah ekspektasi. Pasar mengharapkan stimulus besar-besaran untuk menggerakkan industri yang tertekan juga sektor properti yang bermasalah. Namun pemerintah China menahan diri untuk memberi kepastian angka stimulus dan rincian dari janji tersebut. Sebelumnya serangkaian langkah sudah dilakukan termasuk memangkas suku bunga dan pelonggaran pembatasan pembelian rumah. Pemerintah masih berharap di akhir tahun pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 5% secara full year.